Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Kehadirat Allah jualah kita persembahkan puji syukur yang sedalam-dalamnya dengan niat yang tulus bahwa Allah Subhanahu wa taala masih mengantarkan kasih sayangnya kita sehat di memasuki awal Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing dan mengarahkan kita dapat bersama-sama seluruh umat Islam untuk mendekatkan diri kepada Allah dalam bulan suci Ramadan. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kaum muslim dan muslimat di mana saja berada. Tema ini adalah merupakan bagaimana umat Islam memanfaatkan peluang Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan itu berjalan, kita masih tenang-tenang dan tidak mau tahu dengan Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Tapi hendaklah kita sadar apa sebenarnya saat Rasulullah SAW berkhutbah di Jumat akhir bulan Syaban. Ya. Yang hadis yang diriwayatkan oleh yang dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiri yaumi min Sya'ban. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu an, dia berkata, telah berkhutbah Rasulullah pada akhir hari bulan Sya'ban. Nah, ya. Apa khutbah beliau itu? Faqala, dia berbicara, ya ayyuhan nas, qad adallakum syahrun azim, syahrun mubarak, syahrun fihi lailatun khairun min alfi syahrin, syahrun ja'alallahu siyamahu faridah wa qiyamahu fi lailatin tatawu'an, man taqarraba bihi bi khislatin al khair kama ada faridah fi masibah, waman ada faridoh fi masyiwa kama kana atau sabqina faridoh fi masyiwa. Dan masih panjang, mengambil kesempatan di penghujung ini saja untuk mempersingkat waktu kondisi kita. Yang pertama, Rasulullah mengatakan qad adallakum, sungguh telah melindungi kamu bulan yang agung, di bulan Ramadan, bulan yang agung. Kata-kata azim ini sebenarnya untuk menyebutkan sifat Allah azim. Tapi kalau diutamakan dengan syahrun azim, ini kata tidak sembarang bulan itu. Dari 12 bulan dikatakan syahrun azim, syahrun yang agung, azallakum, melindungi kamu. Sehingga diibaratkan Ramadan itu merupakan satu tenda yang melindungi kita umat orang yang beriman, melindungi umat manusia. Tinggal kitalah, maukah kita berlindung di Ramadan? Oleh karena itu diibaratkan tenda Ramadan sudah sampai kepada kita dan kita masuklah ke dalamnya. Untuk masuk di dalam bulan Ramadan, kita Ramadankan diri kita mulai dari pagi, siang, sore berakhir, malam, itu kita Ramadankan diri. Jangan sampai kita menjumpai peluang momentum Ramadan itu, tapi berlalu tanpa ada apa-apa. Kita harus masuk ke dalam tenda Ramadan. Berlindung di Ramadan itu, berlindung di bulan Ramadan, untuk apa dia? Untuk mendapatkan rahmatnya Ramadan, untuk mendapatkan keberkatan Ramadan, untuk mendapatkan peluang ampunan Ramadan. Maka Rasulullah mengatakan sampai-sampai
keagungan bulan Ramadan yang bikin Syahrul Adzim, di dalamnya ada mubarak yang penuh berkah. Dan ada satu malam yang disebut dengan Lailatul Qadar, beribadah pada malam itu seolah-olah beribadah 1000 bulan. Luar biasa. Oleh karena itu maka marilah kita Ramadankan diri kita. Jangan kita berada di luar tenda Ramadan. Maksudnya apa? Maksudnya kita sudah masuk bulan Ramadan, kita berada di luar Ramadan. Orang-orang sedang berpuasa, dia enak-enak saja, entah minum terbuka, entah berbuat apa. Kita Ramadankan diri kita, kita jaga kehormatan kita, kita jaga jangan sampai berbuat hina, kita jaga ibadah kita, baik yang fardu yaitu puasa, maupun yang sunnah pada malamnya. Maka disitulah kita akan mencari perlindungan di dalam. Jangan sampai kita berada di Ramadan, di luar tenda. Ada orang yang di luar tenda Ramadan, wah nampaknya kalau kita lihat kadang-kadang ada kesadaran umat Islam yang sangat tipis dia di dalam menghargai bulan agung. Semua malam sudah masuk ke masjid. Itu namanya meramadankan diri pada malamnya. Tapi ada dia duduk-duduk di kedai kopi, duduk-duduk dia santai-santai, bahkan yang semurkan ini orang yang berada di luar tenda Ramadan. Dan inilah nanti yang diancam oleh Allah. Bu'da liman adraka Ramadan falam yubaru. Maka orang akan bertambah jauh dengan Tuhannya apabila masuki Ramadan dia tapi tidak dapat ampunan Allah. Jangan diharapkan maka jadi orang yang baik. Orang Ramadan saja diberikan peluang, tidak mau masuk ke tenda Ramadan, dia berada di luar Ramadan, maka kata Allah tambah jauh. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu maka peluang Ramadan ini kita manfaatkan benar-benar. Kita harus merasa meyakini dalam hati kita Ramadan ini sebagai Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Sebab kita tidak tahu apakah kita akan bertemu Ramadan yang akan datang, belum tahu. Tapi kita harus jadikanlah bahwa Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita, sehingga peluang ini betul-betul digunakan untuk apa? Mengamalkan berbagai kebaikan. Karena apa? Peluang untuk berlipat ganda semua pahala-pahala dalamnya. Sampai Rasulullah mengatakan, man taqarraba bi khislatin minal khair. Siapa yang beramal kebaikan, ya, amalan sunnah, mendekatkan diri kepada Allah, ia akan memperoleh pahala seolah-olah dia amalan fardu. Dan barang siapa yang melaksanakan amalan fardu, ia seolah-olah akan mendapatkan 70 kali lipat salat amalan fardu. Bayangkan sajalah, kita satu hari yang diwajibkan kita 5 waktu sehari semalam. Mulai dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Yang wajib saja dijadikan 70 kali lipat berarti 5 kali 70, berapa itu sudah? 750 kali seolah-olah sholat kita waktu. Yang 5 waktu dikalikan 70. Nah itu sudah cukup besar. Belum lagi amalan sunnah, jadi amalan fardu. Sholat malam, membaca Al-Quran, silaturahim, kemudian lagi bersedekah. Bahkan sedekah bulan Ramadan itu sedekah yang paling benar, sedekah Ramadan. Inilah peluang orang yang meramadankan diri, artinya bisa berpegang teguh dalam bulan Ramadan, mengamalkan amalan-amalan yang fardu, mengamalkan amalan-amalan yang sunnah, dan menaburkan kebaikan-kebaikan sesama, menjalin silaturahim, menjaga ukhuwah Islamiyah, memperbaiki akidah kita dengan cara kita mendekatkan banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menawarkan, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Apabila hambaku bertanya tentang aku, fa inni qarib, dekat. Allah mengatakan inni qarib, dekat. Kita sebagai hamba Allah mendekat. Jangan Allah mengatakan aku dekat, tapi kita menjauh. Ini orang yang sial dan berbahaya dalam menjauh. Kita dekat, maka mintalah kepada kami, pasti akan kami kabulkan.
falyastajibuli wal yu'minu bi, dengan syarat doanya akan dikabulkan apabila kita itu betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan dan menjauhi segala larangan yang dilarang. Kemudian kita beriman betul-betul kita jaga dalam bulan Ramadan ini, sehingga dari apa serangkaian amalan-amalan itulah, begitu kita memasuki Ramadan merupakan peluang besar untuk bisa membangun dirinya untuk menjadi berkualitas keimanannya, mengarah kepada orang yang bertakwa. Itulah maka kalimat dalam surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang dipanggil oleh orang berpuasa itu dipanggilkan dengan penuh kasangan, dipanggil dengan nama yang terhormat, ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhan nas. Lalu di situ masuk kewajiban puasa, baru nanti la'allakum tattaqun, supaya kita menjadi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita. Para pemirsa di mana saja berada, peluang Ramadan inilah kita jadikan sebagai satu momentum yang sangat berharga. Jangan sampai kita lewatkan. Ramadankan diri kita di dalam bulan Ramadan ini, dan kita masuk ke tenda Ramadan itu dengan berbagai amalan-amalan yang kita harapkan akan menjadi orang yang terlatih, orang yang terlatih, terbina, ya, untuk menjadi peningkatan kualitas menjadi muttaqin. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan inayah sehingga kita bisa mengamalkan. Dan kepada seluruh kaum muslimin di mana saya berada, mudah-mudahan sehat walafiat. Dan apa yang saya sampaikan, ya kita mencari ridho Allah. Kalau ada kekurangan-kekurangan saya mohon ampun kepada Allah, dan saya mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh para pemirsa, para pendengar, dan di mana saja berada. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.